Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat beriring salam, mari kita berikan atau kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena semakin banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya juga untuk diri kita akan mendapat syafaat Nabi di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Dalam sebuah karya buku saya ini, jadikan masjid sebagai penyelamat moral umat. Make the most to save human attitude. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa atuz zakah wa lam yahsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman. Dan beriman juga kepada hari kemudian. Serta tetap mendirikan sholat. Wa aqamas sholat. Tetap mendirikan sholat di masjid tersebut. Menunaikan zakat. Dan walam yahsya ilallah. Dan tidak takut kepada apapun, kepada siapapun. Kecuali ilallah. Kecuali kepada Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang digolongkan mendapat petunjuk Allah. Surah At-Taubah ayat 18. Nah, di dalam ayat ini, Allah memuliakan, memberi suatu gelar yang besar. Orang-orang yang beriman. Makanya di dalam ibadah puasa pun, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa agar kamu bertakwa. Jadi gelar orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, janganlah ketakutan kepada makhluk, ketakutan kepada manusia, ketakutan kepada virus corona melebihi dari ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yahsya ilallah. Namun kita harus waspada. Kita harus berikhtiar untuk terhindar daripada virus corona, untuk terhindar dari bencana, untuk terhindar dari segala musibah. Namun jangan sampai ketakutan itu membunuh iman kita, membunuh ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan tentang
bersih dan suci. Itu jauh ribuan tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita berwudu, mengajarkan kita mandi untuk terlepas daripada hadas besar dan hadas kecil. Diajarkan oleh syiar Islam untuk kita bersih, suci. Tapi ternyata ajaran ini tidak diresapi dan tidak membuahkan hasil. Namun virus corona dalam beberapa saat saja manusia sudah ketakutan. Udah di mana-mana siapa saja tua muda disiplin untuk cuci tangan, untuk bersih, ya kan? Nah ini virus corona mampu mendidik kita. Masa sih ajaran Islam, sunnah Nabi, perintah Allah tak mampu mendidik kita? Mari kita tanyakan, kita ini sebenarnya nggak takut masuk neraka? Kita ini tidak takut dengan azab Allah? Nah, mari kita renungkan, saudara-saudaraku. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kira wabah virus corona ini bisa berlalu. Jangan kita menduga-duga, jangan kita bersangka-sangka, karena yang lebih mengetahui itu adalah yang menciptakan virus corona itu, yang menciptakan kita, yang mengatur alam ini semua, Ghafurur Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bertawakal kepadanya dengan berusaha, berikhtiar untuk terlepas daripada virus corona, musibah, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah musnahkan virus corona ini. Akibat virus corona inilah terhalangnya saudara-saudara kita untuk umrah, terhalangnya kita untuk melaksanakan sholat di masjid. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas. Jangan putus asa. Berdoa dan berdoa, karena pasti Allah akan berikan kemudahan setelah kesulitan ini. Pasti Allah akan tolong kebenaran itu, akan lumpuhkan pengaruh-pengaruh setan, pengaruh-pengaruh virus corona, pengaruh-pengaruh yang menghalang-halangi untuk beribadah kepadanya. Yakinlah, Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba lihat peristiwa tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Siapakah yang menolong Ka'bah? Tidak ada satu orang pun manusia yang menolong Ka'bah di saat itu. Mau diserang dengan pasukan bergajahnya. Namun Allah lumpuhkan tentara Abraha dan pasukan gajahnya dengan burung ababil. Bagaikan daun dimakan ulat. Nah, yakinlah bahwa Allah tidak akan biarkan kita jauh dari beribadah kepadanya. Ambil hikmah sebaik-baiknya, istiqomahlah beribadah kepada Allah, berdoa dan berdoalah kiranya musibah virus corona ini berlalu dan musibah yang lain pun berlalu. Semoga Allah memberikan pertolongannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebaik-baik penolong dan pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.